Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Dikabari ibu-ibu sehat sedaya. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua menjadi kesehatan yang diberkahi dan bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang hari Ahad itu tanggal berapa? 14 Juli ya. Kalau hijriahnya tanggal berapa? 8. Tanggal 8 bulan Muharram. Alhamdulillah kita telah masuk di awal tahun hijriah. Tahun berapa sekarang? 1446. Kita masuk di bulan Muharram dan insya Allah nanti akan kita bahas amalan soleh yang patut untuk kita kerjakan di bulan Muharram ini, dan mungkin kita luruskan berbagai hal yang kurang tepat yang diyakini oleh masyarakat kita terkait bulan Muharram ini. Sebelum kita masuk pembahasan bulan Muharram, coba bulan Hijriah itu urutannya mau dari pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, hafal semua berarti punya. Yang berarti mungkin belum hafal. Coba pertama apa? Terus Safar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lebaran. Enggak ada ya Lebaran, adanya Syawal ya. Terus Zulqa'dah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita lupa dengan bulan-bulan Hijriah, karena yang terkait dengan ibadah itu bulan-bulan ini ya, bukan Januari, Februari, Maret. Kalau terkait dengan ibadah seperti
puasa pertengahan bulan itu bulan apa? Bulan Februari atau bulan Muharram? Puasa yang pertengahan bulan Hijriah atau bulan Masehi? Bulan Hijriah. Jadi kita perlu menghafal juga ya bulan-bulan Islam, karena jika disebutkan hitungan bulan, hitungan tahun di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud yang apa? Yaitu yang Hijriah, bukan yang Masehi. Jelas itu mungkin. Nah, kita sudah masuk di bulan Muharram. Ini bulan yang pertama, dan ada amalan soleh yang perlu untuk kita amalkan di bulan ini, yaitu apa? Yaitu berpuasa. Berpuasa di tanggal berapa? 9, 10, dan 11. Nah, sekarang tanggal berapa ini? 8. Berarti besok tanggal 9. Besoknya kita tanggal 10 dan selanjutnya tanggal 11. Apa keutamaan dari bulan atau puasa di bulan ini? Ya, jadi puasa di tanggal 10, ya 10 Muharram itu ada yang tahu namanya puasa apa itu? Puasa Asyura. Puasa Asyura. Asyura itu artinya hari yang ke-10. Asyura. Anda teman ya, Asyura. Nah, awalnya ini ada sejarahnya, yaitu para ulama menjelaskan jika para nabi dan rasul itu dahulu berpuasa di hari Asyura. Ya, para nabi dan rasul itu berpuasa pada hari Asyura. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa di hari Asyura di awal-awal Islam. Namun beliau berpuasa sendirian, ya, maksudnya beliau tidak mengajak kaum muslimin untuk berpuasa. Itu puasa untuk beliau sendiri, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan orang Quraisy di zaman jahiliyah pun demikian berpuasa, namun puasa ala jahiliyah seperti itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, ini ceritanya kan ketika itu belum disyariatkan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah baru disyariatkan. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah hijrah, di sana beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Orang Yahudi berpuasa di hari Asyura tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, mengapa kalian puasa? Nah, akhirnya mereka menjawab, Yaumun Sholeh, yaitu 10 Muharram atau hari Asyura, itu adalah hari yang baik, hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun itu ditenggelamkan, itu tanggal berapa? 10 Muharram. Akhirnya orang-orang Yahudi, ya, atau Bani Israel itu berpuasa di hari tersebut. Sampai ya, ketika Nabi di kota Madinah, mereka masih berpuasa. Mendengar keterangan ini, cuma mungkin puasanya tentu seperti tidak puasanya kita persis, ya, ada perbedaannya. Di antaranya kalau Nabi pernah menjelaskan puasanya ahli
kitab itu tidak ada makan sahur. Puasanya ahli kitab tidak ada makan sahur. Nah, setelah mendengar keterangan dari orang-orang Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak terhadap puasa tersebut, terhadap Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin lebih berhak bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dibandingkan orang Yahudi. Kenapa Bu? Kenapa Nabi merasa lebih berhak? Karena kalau kita dibandingkan orang Yahudi lebih taat terhadap Nabi Musa, kita atau orang Yahudi? Bu, kita atau orang Yahudi? Kita kan? Halo, Assalamualaikum. Belum fokus atau bagaimana? Ya. Kita dibandingkan orang Yahudi lebih mentaati Nabi Musa, kita atau orang Yahudi? Kita. Kenapa? Karena kita ajaran itu lebih sama dibandingkan Nabi Musa dibandingkan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu merubah-rubah ajarannya Nabi Musa, merubah-rubah Taurat. Adapun kita beriman bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah utusan Allah. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, jadi itu ada ceritanya. Jelas ya, jadi di awal hijrah akhirnya kaum muslimin diperintahkan untuk berpuasa di hari ke-10, ke-10 di bulan Muharram. Baru kemudian tahun kedua datanglah perintah puasa yang wajib di bulan Ramadan. Nah, jelas itu kronologinya. Nah, puasa hari Asyura itu terus berjalan sampai menjelang Nabi wafat. Nabi wafat tahun keberapa Hijriah? Setelah Nabi hijrah di kota Madinah, beliau wafat tahun keberapa Bu? Halo Bu, Assalamualaikum. Pas ya. Tahun ke-10 ya. Nabi itu berdakwah berapa tahun? Pas lagi 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? Pas lagi di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Total berapa? 23 tahun. Nah, jadi Nabi wafat itu tahun keberapa Hijriah berarti? Nah, barusan ke-10. Nah, tahun ke-10 tahun ke-10 beliau kan wafat di awal juga kalau menurut sebagian riwayat. Jadi di bulan Muharram tahun terakhir beliau hidup, tahun ke-10 Hijriah, ketika momen berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 tanggal 10 beliau berkeinginan, beliau menjelaskan la in ashtu ila qawfihim la asuman tasi'. Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku ingin tahun depan berpuasa berpuasa juga di tanggal 9-nya. Jadi selain tanggal 10 juga puasa tanggal 9. Nah, tanggal 9 namanya puasa Tasu'a.
qadarullah ternyata tahun depan, ya nggak sampai tahun depan, jadi di bulan Rabiul Awal beliau sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu mungkin ada gambaran. Namun beliau sudah punya keinginan, beliau sudah punya keinginan untuk berpuasa di tanggal berapa? 9. Ternyata Allah belum berikan umur kepada beliau. Maka dari itu, ya, keinginan beliau itu menjadi syariat. Karena beliau sudah berkeinginan untuk berpuasa dan juga menganjurkan kaum muslimin untuk berpuasa, ya, di dalam sabda beliau yang lain, yaitu kita diperintahkan untuk menyisihi orang-orang Yahudi, ya, yaitu kita berpuasa sehari atau sehari sebelum atau sehari setelah, dan sehari sebelum atau sehari setelah dari tanggal 10. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada gambaran, Bu. Ada gitu. Maka dari itu para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, ya, menjelaskan bahwa puasa di bulan Muharram ini, ya, 3 hari itu, ya, ini ada 3 tingkatan. Ada berapa tingkatan? 3. Nah, yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling atas, yaitu tingkatan pertama, itu berpuasa 3 hari. Berpuasa berapa hari? 3 hari. Itu tanggal 9, 10, dan 11. Tanggal 9 namanya hari Tasyrik. Tanggal 10 namanya hari Asyura. Kemudian tanggal 11. Ini yang paling utama. Berarti kapan kalau sekarang ini? Itu hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu ini tingkatan pertama. Yang kedua, di bawahnya lagi, itu berpuasa 2 hari. Itu tanggal 9 dan tanggal 10. Itu kalau besok ini berarti hari apa? Senin dan Selasa. Jelas gitu mungkin? Nah, kemudian tingkatan ketiga, paling minimal, yaitu puasa hanya 1 hari. Itu tanggal 10-nya, tanggal 10. Nah, ini bukan puasa sama sekali, ya, iman-iman. Nah, kenapa kita katakan iman-iman? Karena ini momen luar biasa, momen luar biasa. Jadi Nabi SAW di dalam sabda beliau pernah menjelaskan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik setelah di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ini sekarang kita sudah masuk bulan Muharram. Dan secara khusus puasa tentang hari Asyura, ketika beliau ditanya, beliau menjawab tentang keutamaan puasa di hari Asyura. Beliau menjawab, yukaffiru sana al-madiyah, bahwa puasa 1 hari di hari Asyura itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Nah, ini penting sekali. Dosa-dosa selama setahun yang lalu. Yang dimaksud dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus dengan apa? Dengan taubat. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada gambaran. Ada gambaran ini. Tercatat atau membuat?
Lanjut. Nah ini tentang puasa. Jadi puasa di bulan Muharram itu puasa yang sangat utama. Maksudnya puasa sunnah. Ya. Jadi keutamaan puasa hari Asyura nomor tadi menghapus dosa-dosa selama setahun yang lalu. Bagaimana maksud puasa di bulan Muharram itu terbaik setelah Ramadan? Nah, ini penjelasannya begini, bahwa puasa itu kan kalau kita lihat amal soleh apapun bentuknya, sholat, puasa dan lain sebagainya, itu dia bertingkat-tingkat, ada grade-grade-nya, ada level-levelnya. Level yang tertinggi adalah level yang wajib. Ya, level yang bagaimana? Wajib. Di bawahnya wajib ada apa? Sunnah. Nah, terkait kalau kita berbicara tentang puasa, maka puasa itu ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Lebih utama yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Lebih besar pahala yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Ya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang puasa, puasa yang paling utama itu puasa di bulan Ramadan. Kan itu puasa yang wajib. Dan kemudian level bawahnya itu puasa yang masih wajib kategorinya, yaitu puasa nadar. Kalau seandainya ada orang dia bernadar untuk berpuasa, maka puasa nadar itu hukumnya wajib. Nah itu. Namun kalau tidak bernadar ya tidak ada puasa nadar. Begitu. Baru setelahnya puasa sunnah. Setelah wajib menjadi sunnah. Nah puasa sunnah ini terbagi menjadi dua. Menjadi nomor dua. Apa saja? Pertama adalah puasa yang mutlak. Puasa yang mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Mutlak itu maksudnya tidak terikat dengan bilangan tanggal tertentu. Tidak terikat dengan tanggal tertentu. Ya. Contoh kalau Senin, Kamis, ya itu terikat dengan hari. Tanggal 13, 14, 15 terikat dengan tanggal. Itu puasa muqayyad. Kalau puasa mutlak berarti dia mau memperbanyak puasa. Ya. Contoh puasa mutlak adalah kalau di kemarin di bulan Dzulhijjah ada puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9. Sebelumnya kan nggak boleh puasa. Ya, gini betul. 1 sampai 9. Tanggal 9-nya namanya hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Nah, betul, hari Arafah. Nah, jadi kalau yang mutlak berarti yang tidak terikat dengan tanggal, tidak terikat dengan hari. Itu pertama puasa yang mutlak. Kedua, puasa yang muqayyad. Muqayyad itu yang terikat dengan apa? Dengan waktu atau dengan momen atau dengan tanggal. Ya. Contoh puasa yang terikat dengan tanggal, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa apa namanya? Arafah. Puasa tanggal 9 Muharram apa namanya? Tasu'a. Puasa 10 Muharram apa namanya? Asyura. Nah itu puasa yang muqayyad, yang terikat. Maksudnya ketentuannya atau waktu itu sudah ditentukan. Tapi kalau yang mutlak bebas, mau
kapan saja. Ada gambaran ini seperti sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mutlak bebas, tidak ada sebab. Tapi kalau sholat sunnah yang muqayyad itu yang sudah terikat dengan kondisi atau sebab. Contoh, masuk masjid sholat sunnah, namanya apa? Tahiyatul masjid. Ya. Ketika masuk waktu azan subuh, dia sholat sunnah, namanya sholat sunnah qabliyah subuh, dan begitu seterusnya. Itu sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu. Ada gambaran Bu? Jadi puasa pun ada puasa yang bebas, yang mutlak, ada puasa yang muqayyad, yang terikat dengan waktu. Jelas ini. Nah, ini kan semuanya puasa sunnah. Nah, mana puasa yang paling utama? Yang paling utama itu puasa, kalau puasa sunnah, yang paling utama nomor satu adalah puasa di hari Arafah. Itu nomor satu. Ya. Baru kemudian yang kedua di hari Asyura ini. Ya. Sekarang bulan ini, ya tanggal 10 nanti, 10 Muharram. Itu. Ya. Baru setelahnya puasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah, itu tanggal 1 sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Muharram. Ada gambaran atau bingung? Saya ulangi. Kalau puasa sunnah yang mutlak dengan yang muqayyad, lebih utama yang mana? Yang muqayyad, yang terikat dengan waktu. Karena waktu itu terbatas. Kalau mutlak kan bebas kapan saja. Jelas mungkin. Jadi kalau puasa sunnah itu yang paling utama, puasa sunnah paling utama nomor satu adalah puasa Arafah. Baru kemudian yang kedua Asyura. Karena dari lihat jelas waktunya pun mepet, nggak bisa diganti-ganti di hari yang lain. Arafah menghapus dosa 2 tahun, Asyura menghapus dosa 1 tahun. Nah ini yang lebih utama. Baru kemudian puasa-puasa yang lain yang tidak terikat dengan waktu. Nah, jika puasa yang mutlak berarti yang tanggalnya bebas, maka para ulama menjelaskan ya, puasa mutlak yang tidak terikat dengan tanggal itu, bulan yang paling utama untuk berpuasa yang mutlak tadi itu adalah bulan Muharram, yaitu bulan ini. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah sabdakan, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jelas Ibu ini? Nah, sampai sini ada gambaran. Maka setelah kita mengetahui ini, ya, kita mempersiapkan diri, ya. Kita ajak keluarga kita, ibu bilang ke suami, bilang ke anak-anak, biar besok puasa bareng. Syukur-syukur bisa 3 hari. Minimal berapa hari tadi? 1 hari. Begitu. Dan ya di dalam fikih itu ada istilah tadakhulun niyah. Apa itu tadakhulun niyah? Itu niat yang saling double, saling melengkapi. Maksudnya bagaimana? Niat itu bisa didouble selama ibadahnya satu jenis. Contoh ini besok hari Senin. Maka boleh niat
puasa hari Senin, ya puasa Senin Kamis, besok Senin diniatkan puasa hari Senin dan puasa hari Tasu'a. Ini Bu, jelas mungkin. Nah, jadi itu bisa demikian. Atau misalnya nanti pas hari Arafah jatuhnya hari Kamis misalnya, maka diniatkan dua, Arafah dan hari Kamis. Begitu. Atau pas dia jadwalnya puasa Daud kan selang-seling. Nah itu pas Daud itu jatuh di hari Senin, sekalian diniatkan dua. Nah maka itu bisa. Sebagai contoh ibadah yang lain pun seperti sholat, nah, bisa diniatkan double. Misalnya masuk masjid diniatkan sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur misalnya. Sakit bukan? Sakit. Dengan catatan bagaimana dua-duanya itu ibadahnya satu jenis dan dua-duanya sunnah. Dua-duanya nopo sunnah. Jadi kalau sunnah ketemu sunnah bisa, tapi kalau sunnah ketemu wajib tidak bisa. Jadi contoh puasa nih, kalau kita bicara puasa, kalau puasa Ramadan itu hukumnya nopo wajib. Puasa yang wajib digabung dengan wajib tidak bisa. Jadi puasa Ramadan digabung dengan puasa nadar tidak boleh. Hanya satu yang akan berlaku, niat yang wajib berlaku satu. Nah kalau pas itu momennya bulan Ramadan, yang berlaku yang mana? Ya puasa Ramadan, karena tidak bisa diganti di hari yang lain. Kalau nadar kan bebas, ya. Kecuali kalau dia di bulan Ramadan ada halangan baru diganti di hari yang lain. Nah, wajib dengan wajib gak bisa, harus salah satu. Kalau wajib ketemu sunnah, maka yang menang yang wajib. Contoh kalau pas Ramadan hari Senin, bisa nggak puasa Ramadan digabung puasa Senin? Nggak bisa, karena wajib ketemu sunnah, maka yang akan menang yang wajib. Yang bisa digabung itu yang sunnah dengan yang sunnah. Jelas ini? Sunnah dengan sunnah itu contoh tadi puasa Tasu'a besok digabung dengan Senin. Atau misalnya pas Ayatul Bid ya, jatuh hari Kamis, nah itu bisa. Misal ya, nah, begitu. Sampai di sini ada gambaran kan? Jelas ini? Adapun jika jenis amalannya beda, nah itu bisa double-double. Contoh sekarang ini, contoh sekarang kita masuk masjid, duduk di masjid. Satu diniatkan iktikaf, bisa benar? Bisa benar? Iktikaf itu artinya apa? Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah. Nah, iktikaf itu jumhur ulama, mayoritas ulama menjelaskan tidak ada batasan khusus. Jadi mau iktikaf setengah jam, 1 jam boleh. Jadi misalnya ibu datang ke masjid, ya, pertamanya iktikaf, sakit benar. Halo, assalamualaikum. Sakit benar? Bisa. Pertamanya iktikaf, kedua niat ngaji. Jadi ini kan iktikaf dengan ngaji kan beda amalan, gimana? Bisa double-double. Jadi pertama niat iktikaf, kedua niat ngaji, ketiga niat silaturahim kalau ada saudara yang kumpul bareng, atau menjalin ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslimah. Dapat banyak niat modern, bisa begitu. Ya. Jadi dapat banyak pahala begitu. Ya, jadi misalnya sebuah momen ya, bisa diniatkan banyak ibadah. Apalagi jika jenisnya beda-beda, bisa double-double itu. Gitu. Nah, sampai sini ada gambaran jelas ibu ini. Nah, jadi terkait amalan tadi, ini amalan yang khusus.
Ada pun amalan-amalan yang lain seperti zikir, baca Quran, kemudian sholat malam. Nah, ini berjalan seperti biasa yang lain. Dan maka ini bulan yang utama untuk beramal soleh. Dan bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Saking mulianya disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Ya, karena para ulama menjelaskan Allah Ta'ala melarang dia melakukan peperangan di bulan Muharram ini. Ya, ini bulan yang bagaimana yang dimuliakan, tidak boleh ada peperangan, termasuk Syahrul Hurum. Ya. Maka setelah kita paham tadi terkait panduan berpuasa di bulan Muharram, terakhir ada hal yang perlu kita luruskan. Anggapan di masyarakat kita di bulan Muharram itu kalau orang Jawa bilangnya bulan apa? Sial. Bulan Suro. Ya, singkatannya Sura. Suro di Jawa Timur gitu. Jogja, Solo, Jawa Timur, Suro. Kalau Cilacap, Purwokerto, Sura. Ya, jadi A. Sura. Nah, bulan Suro di masyarakat kita banyak sekali anggapan-anggapan yang perlu diluruskan. Ada yang dianggap bulan aneh, ada bulan sial, ada yang dianggap bulan keramat, bulan mistik, ya, bulan untuk apa itu namanya berbuat nombor, berbuat keris, berbuat keras. Berbuat itu berarti apa ya? Guru mati ya. Guru mati ya. Kerisnya dimandikan pakai kumbang, terus dikasih minyak zakamo dan lain sebagainya. Termasuk PR kita di Cilacap ini nopo. Sudah betul. Sudah kapan ya? Sudah kemarin. Ya, karena kalau nggak salah biasanya kan mana yang ketemu Kliwon duluan, apakah Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Nah, kemarin kan sebelum Kliwon ya. Nah itu, ini jadi PR-nya siapa Bu? PR-nya Pak Ustadz atau PR kita bersama? PR-nya ada nelayan semua pagi. PR-nya siapa? PR kita bersama. PR kita bersama. Bulan kemarin kita bahas, gitu bahwa kita itu menyembelih hewan hanya untuk Allah. Baru selang sebulan kemarin masuk Muharram, ya, nyembelihnya untuk kanjeng kanjengnya ya itu namanya Rogen. Jadi bulan Dzulhijjah kemarin nyembelihnya untuk Allah, bulan depannya Muharram nyembelihnya untuk selain Allah. Jadi PR-nya siapa ini? PR-nya siapa? Kita semua. PR kita semua. Jadi kita perlu berdakwah, ya, meluruskan berbagai hal yang keliru. Ada anggapan bulan Suro itu bulan keramat, bulan sial. Kita luruskan itu tidak benar. Ya, karena Allah sendiri telah memuliakan bulan ini. Sampai-sampai Nabi menjuluki dengan Syahrullah, bulannya Allah, dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak benar kalau dianggap bulan keramat. Ya. Memang kalau orang-orang di dunia klinik, di dunia mistik, dunia supranatural atau dunia metafisika, itu memang anggapannya begitu Pak. Jadi kalau orang yang punya tirakat atau punya lelaku, dia syaratnya itu tidak boleh kena air, itu mandinya ya di bulan ini setahun sekali. Bayangkan mandi setahun sekali di bulan Zulhijjah, ini kayak apa? Gimana sih?
Iya. Jadi ada yang mandinya setahun sekali, ada yang mandinya setiap selapanan sekali. Selapanan itu berarti 35 hari sekali, setiap Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Nah itu baru mandi. Nah terus gimana kalau nggak mandi, nggak boleh kena air, terus wudhunya gimana? Nah memang itu tujuannya syaitan, biar orang itu nggak kena air, nggak wudhu. Kalau nggak wudhu gimana bisa sholat? Gimana? Kalau nggak kena air gimana mandi junub? Mereka dia junub terus. Dan memang begitu. Itu triknya syaitan untuk menyesatkan manusia. Gitu. Jadi dibuat tirakat-tirakat atau lelaku-lelaku yang menyelisih syariat begitu. Tapi mereka orang-orang yang demen klinik begitu maksudnya ini hebat. Ya. Apa namanya? Akan diberikan kelebihan ini dan itu. Padahal itu semuanya adalah permainannya bangsa jin. Ya. Termasuk PR kita ini, maka monggo ini menjadi PR kita bersama bahwa ritual sedekah laut di Cilacap itu ya, ini menjadi PR siapa? Kita semua. Kita bersama. Sepakat betul? Setuju betul? Setuju. Dari mana jawab? Setuju betul? Setuju. Jadi bukan PR-nya Pak Ustadz, bukan PR-nya Pak Kiai saja, bukan PR-nya tokoh agama, tapi PR kita semua. Kenapa demikian? Coba kalau misalnya Allah Ta'ala murka dengan kesyirikan tersebut, Allah takdirkan terjadi bencana, Cilacap rata dengan tanah, gampang dan bagi Allah. Gampang. Yang kena siapa? Semua. Entah yang lawan jonen ataupun yang nonton ataupun yang tidak setuju, kena semua. Jika apa? Jika kita diam. Ya. Kita bisa mencegah murka Allah dengan apa? Dengan kita berdakwah. Maka dengan begini saya nyampaikan ke ibu. Nanti ibu nyampaikan kepada kerabat, saudara, siapapun yang bisa ibu sampaikan. Begitu, itulah dakwah. Tentu dakwah itu sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Kalau seperti saya dengan ustaz-ustaz yang lain, ya mampunya begini, menyampaikan dengan dalil. Tapi apakah ibu harus hafal dalil? Kan bukan. Ibu nyampaikan begitu harus hafal dalil bukan? Enggak harus. Kalau ustaz ya harus hafal dalil. Yang ustaz orang hafal dalil kebangetan, nggak pantas jadi ustaz. Betul itu kalau begitu. Tapi kalau masyarakat umum, yang penting paham kalau itu nggak benar, kalau itu syirik, kalau itu keliru. Nanti menjelaskan dengan pelan-pelan. Misalnya ibu-ibu yang ketika ketemu dengan tetangga belanja bareng, lagi belanja sayur bareng, sisipi obrolan ringan ketika dasawisma atau ketika kumpulan PKK atau misalnya posyandu lindungi atau apa, sisipi. Contoh misalnya, Bu kemarin iseng-iseng ibu nanya, Bu kemarin nonton itu Mas di Kalau, nonton Bu rame banget, masya nonton enggak? Diajak nonton. Nah dari situ kan, oh berarti tetangga kita belum paham. Nah dikasih masukan sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya diberikan pemahaman, dan itu harus bertahap, tidak langsung pokoknya tanggaku harus ikut, harus setuju sama aku. Nah nggak boleh kita langsung frontal. Kenapa? Karena begini, kalau kita runut tradisi ini sudah berjalan berapa lama? Ratusan tahun. Iya betul. Kita nggak tahu dari mulai tahun berapa mulai ini, kita nggak tahu. Maka coba kebiasaan yang sudah lama terjadi, berubahnya gampang apa sulit? Sulit. Ya, sulit. Contoh, ada anak
dia dari kecil bangunnya siang sampai dewasa bisa berubah bangun kasih dalam 1 minggu? Nggak bisa. Langsung atau sehari langsung 3 hari langsung berubah? Perlu proses bukan? Iya. Perlu, karena dia sudah kebiasaan pola hidupnya itu harus dirubah. Apalagi masyarakat yang sudah turun temurun ratusan tahun, maka cara merubahnya pun butuh waktu lama, bisa jadi ratusan tahun juga. Jelas itu? Iya. Yang penting apa? Kita terus bergerak, kita terus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jelas itu? Iya. Terus kita menyampaikan ya pelan-pelan. Kalau kita semua bergerak, misalnya ibu-ibu bergerak ke tetangga, ke saudara, ke keponakan, ya, ke anak-anak, ke murid-murid. Nanti kan setiap circle, setiap link-link tadi semuanya bergerak. Kan semakin banyak yang paham, gimana? Ketika semakin banyak yang paham, maka budaya itu akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Betul betul? Betul, dan itu butuh proses lama. Dan alhamdulillah sekarang pun sudah terlihat. Saya punya tetangga yang persis di depan terminal, ya rumahnya depan terminal, ya beliau juga sudah ngaji. Ketika saya ngobrol-ngobrol terkait sedekah laut, beliau cerita, beliau dari tahun berapa ya di Cilacap, tahun 80 berapa? Bukan asli Cilacap, pendatang, tapi sudah lama di Cilacap. Beliau cerita, Ustadz dulu itu tahun 80-an atau 90-an. Nah, terminal itu Ustadz, itu kalau besoknya sedekah laut, terminal itu ramai banget orang pada nginep karena mau nonton sedekah laut besok. Iya. Ada yang asli Cilacap dari tahun ini ya? Betul ya Bu ya? Iya, ramai banget dulu. Nah, betul. Nah, berarti kan kita tuh betul. Nah, sekarang sepi, alhamdulillah. Gimana? Nah, itu kan bertahap. Jadi terus estafet ini terus kita ngomong dakwahkan. Bisa jadi mungkin ada di antara ibu-ibu yang dulu setuju, yang dulu ikut nonton, sekarang sudah paham, nggak ikut-ikutan lagi. Betul? Iya. Nah, begitu. Begitu ibu. Aku yang bilang gitu, aku juga. Dan juga begini, satu poin ini saya sampaikan di mana-mana, ya, karena ini bentuk dakwah kita, biar kita diselamatkan oleh Allah dari azab. Betul. Saya ajak pada masyarakat, panjenengan yang punya akses kepada pemerintah, kepada Pemda, panjenengan yang ASN, ya, panjenengan yang punya power, ayo suarakan kepada pemerintah. Biar apa? Biar hal itu jangan didukung. Itu. Kalau kita menghilangkan di masyarakat nelayan, mungkin kan belum bisa langsung 100%. Tapi minimal pemerintah tidak mendukung itu. Maksudnya kenapa? Karena pemerintah ini kan yang menaungi seluruh rakyat, gimana? Kalau pemerintah itu mendukung, mengadakan, meresmikan dan itu menjadikan sebagai acara resmi Pemda, dan itu yang repot. Seolah-olah seluruh rakyat itu bagaimana menyetujui, padahal kan tidak. Nah, jadi sedikit demi sedikit. Dan dulu pernah kan di zaman Bupati siapa, Pak Supardi atau siapa, katanya pernah tidak diadakan di pendopo, pernah dulu. tahun berapa nih seperti itu? Tahun 80-an gitu. 90-an gitu. Nah, itu pernah bisa terjadi, berarti kan bisa. Nah, makanya yang penting pemerintah atau Pemda tidak mendukung. Biarkan masyarakat nelayan jalan sendiri, tapi Pemda tidak mendukung. Nah, itu minimal. Nah, monggo silakan jika ada pertanyaan, jika ada yang mau disampaikan. Jadi ini PR siapa? PR kita bersama. Dakwah itu harus tetap jalan. Jadi saya dapat cerita
orang-orang yang asli Cilacap tahun 80-an, tahun 90-an beda jauh dengan sekarang. Sekarang sudah banyak masjid, banyak sekolah Islam gitu. Saya sendiri, saya dulu jadi mahasiswa MAIS itu tahun 2004 sampai 2007. 2004 sampai 2007. Saya ngajar TPQ 2004 itu di beberapa masjid. Itu murid saya saja, murid TPQ saya sekarang sudah punya anak. Ya, begitu. Jadi maksudnya apa? Dari tahun itu sampai sekarang itu kan terus kita berdakwah. Ya. Alhamdulillah murid-murid TPQ yang dulu kita ajari sudah paham sehingga tidak ikut-ikutan sedekah laut. Punya anak pun bagaimana diajari demikian. Nah kalau semakin banyak yang begitu ya berdakwah dan regenerasi itu terus berjalan, insya Allah tambah terkikis, tambah terkikis. Begitu gitu. Ya. Mohon silakan jika ada pertanyaan.